Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Kali ini saya akan membagikan diseminasi disiplin budaya positif pada hari Selasa, tanggal 4 Juni tahun 2024 di SMA Negeri 1 Kayuagung. Saya Anistarina, calon guru penggerak Angkatan 10, guru SMA Negeri 1 Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, akan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Adapun materi yang akan disampaikan, yaitu konsep inti budaya positif, ada 8. Yang pertama, perubahan paradigma baru, disiplin positif, nilai-nilai kebaikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas, serta segitiga restitusi. Yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Materi selanjutnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu ilustrasi guru mengontrol murid, ilustrasi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, dan ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selanjutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, dapat dibaca pada tabel di bawah ini. Kemudian dilanjutkan dengan materi disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Sebagai peserta didik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Setelah disiplin positif, kita ke materi berikutnya, yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Adapun contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, yaitu profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan YME dan berakhlak mulia, berkehinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan membuat yang terbaik dari diri. Dan IBO PRIMARYYARS program, PYP, seperti toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, teman-teman guru semua, materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5. Kebutuhan dasar manusia. Apa saja ya? Yang pertama adalah bertahan hidup, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan, seperti harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Dan yang keempat yaitu kebebasan, seperti mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Serta yang kelima adalah kesenangan, seperti bermain, humor, antusiasme, tertawa.
Materi berikutnya, yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi ekstrinsik, seperti untuk menghindari ketidaknyaman, hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Kemudian motivasi intrinsik, seperti untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, kita ke materi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, atau berupa hukuman fisik, psikis. Sedangkan konsekuensi, biasanya, terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, dan sikap guru selalu memonitor murid. Adapun restitusi, seperti proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan atau proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Baiklah teman-teman, materi berikutnya yaitu tentang 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalkan terdapat kasus, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jika kita sebagai penghukum, murid hormat pada bendera selama 1 jam. Jika kita di posisi sebagai pembuat rasa bersalah, contohnya berapa kali nak ibu harus memberitahu kamu, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Atau sebagai teman, seperti ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Posisi kontrol pemantau, contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diundur lagi. Atau posisi manajer, contohnya apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya? Untuk mengetahui 5 posisi kontrol guru, silahkan teman-teman jawab di posisi kontrol apa aku di bawah ini. Baiklah teman-teman semua, materi berikutnya, yaitu keyakinan kelas. Bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Yakni, bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan semua warga sekolah, warga kelas dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita bahas satu-satu ya. 1. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh kalimatnya, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, ibu juga pernah melakukan itu, ibu tidak mau mencari siapa yang salah. Tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini, kamu berhak merasa begitu. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contoh kalimatnya, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Berikut adalah contoh penerapan segitiga restitusi.
ketika ada murid yang duduk di bawah pohon sekolah, kemudian membuang sampah tidak pada tempatnya. Murid tersebut langsung pergi padahal sudah ada keyakinan bahwa setiap warga sekolah wajib menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Silahkan disimak video berikut ini, selamat menyaksikan. Chelsea, Iya ada kamu. kok sampahnya nggak dibuang ke kotak sampah? Chelsea kira nggak ada yang lihat. Oh, tidak ada yang lihat ya. Sebenarnya ibu tidak menyalahkan Chelsea, tapi Chelsea masih ingat kan kesepakatan sekolah kita apa? Kira-kira keyakinan apa ya Chelsea? Keyakinan kita untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Oke, sekarang mari ibu tunjukkan apa yang kita percayai di sepakatan kelas kita dan apa yang belum Chelsea tunjukkan. Nah Chelsea, tentang keyakinan sekolah kita yang kita percayai, apa yang kira-kira yang Chelsea percayai kemarin dan mana yang belum Chelsea tunjukkan? Kita harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jadi Chelsea tahu ya nak ya apa yang akan Chelsea lakukan sekarang? Tahu Bu, Chelsea akan membuang sampah ini dan Chelsea berjanji tidak akan membuang sampah sembarangan. Baik. Nah sekarang mari kita indahkan kesepakatan sekolah kita. Sekarang Chelsea buang sampahnya ke kotak sampah, lalu kembali ke kelas ya. Saya sangat senang dalam penerapan segitiga restitusi karena guru tidak langsung menyalahkan murid, tetapi memberikan solusi yang jauh lebih baik dalam penerapannya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, standar nasional pendidikan. Baiklah teman-teman, itulah tadi materi diseminasi mengenai disiplin positif. Selanjutnya, saya akan membagikan video saya pada saat menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di SMA Negeri 1 Kayu Agung. Selamat menyaksikan ya. Salam dari saya, Anistarina, calon guru penggerak Angkatan 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Pada hari kesempatan kali ini kita akan mendengarkan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak Angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Kayu Agung atas nama Ibu Anistarina Magister Pendidikan. Kepada Ibu Anistarina kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu, terima kasih atas kehadirannya. Kali ini saya akan berbagi praktik baik seperti itu ya Bapak Ibu tentang budaya positif. Oke. Nah, kali ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Saya Anistarina, calon guru penggerak Angkatan 10 SMA Negeri 1 Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Selanjutnya, adapun konsep inti dari budaya positif itu ada 8 ya ibu-ibu semua. Yang pertama adalah perubahan paradigma baru, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima segitiga restitusi, yang keenam keyakinan kelas, yang ketujuh adalah posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah motivasi perilaku manusia. Nah yang ini yang akan kita bahas satu-satu nanti. Selanjutnya, ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Apa sih pembelajaran paradigma baru itu? Jadi yang sudah kami kutip yaitu pembelajaran paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kita sudah
pastinya di kelas sudah menerapkan pembelajaran yang diferensiasi ya, walaupun kadang mungkin pembelajaran diferensiasi yang proses seperti itu. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi memang diharapkan dengan pembelajaran paradigma baru seperti itu kita merubah pola pikir kita seperti itu. Jadi atau merubah mindset kita bagaimana sih mengajar di kurikulum Merdeka yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya, ini yang sering terjadi kita di kelas seperti itu ya, itu miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi yang pertama, biasanya itu ilustrasi guru yang selalu mengontrol murid, seperti itu ya Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah ilustrasi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ternyata tidak seperti itu ya. Yang ketiga adalah kalau kritikan dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Nah, ini yang kita kadang sering salah Bapak Ibu ya. Dan yang keempat adalah, kita sebagai orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, apalagi kita di anak SMA ya, padahal nggak boleh seperti itu Bapak Ibu. Nah, teori miskonsepsi ini yang kita harus hilangkan di dalam diri kita seperti itu ya. Nah, ini bagaimana cara merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita itu sama, padahal antara saya dengan ibu semua itu pasti berbeda. Kita nggak bisa nyamakan, oh saya ini kebutuhan saya ini, pasti dia tuh kebutuhannya kayak gitu. Ternyata tidak, lain gitu ya. Dan yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Semua orang melihat hal yang sama, padahal kita melihat yang beda-beda gitu. Apa yang saya lihat, sudut pandang saya mungkin itu cantik, apalagi kata sifat gitu ya. Tapi menurut Ibu Sofia mungkin enggak cantik. Seperti itu saja sudah berbeda. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Kita nggak bisa nyamakan, oh saya ini pandangan saya ini seperti ini, kamu tuh harusnya gini nih. Nah, kita nggak bisa seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Nah, ini kadang kita melihat ini ke murid ya, ini kayaknya ada yang salah nih sama kamu, perilaku anak tuh kayaknya ini salah nih ya. Ternyata ya buruk itu karena bukan kesalahannya, mungkin karena ada background apa seperti itu sehingga dia membuat kesalahan. Terus yang selanjutnya yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Ya, ternyata hanya kita yang bisa mengontrol diri kita seperti itu. Kita nggak bisa dikontrol. Kamu jangan pergi dong kemana? Kita nggak bisa. Maunya kita ke sini ya ke situ aja, nggak usah nurut-nurutin orang seperti itu ya Bapak Ibu. Masih ada. Nah, yang selanjutnya yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Kebalikan dari yang tadi. Ternyata hanya kita yang bisa mengubah kita, gitu ya. Selanjutnya kita bisa kontrol orang lain. Nah, ini juga nih, kita juga nggak bisa kontrol orang lain. Maunya kita, misalnya Bu Yuli nih ikut aku terus nih, misalnya kita kesini dia mau makan ini. Nah, dari itu aja kita nggak bisa mengontrol seseorang. Terus pemaksaan pada saat bujukan gagal ya maksudnya ya. Ternyata itu harus kolaborasi dengan menciptakan pilihan-pilihan baru seperti itu. Dan yang terakhir itu model berpikir menang kalah. Nah, ini kalau aku nggak menang nih pasti kalah nih, ternyata salah. Kita berpikir seperti itu salah. Kalau yang menang kita tujuannya tetap menang aja seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi ini awal kita untuk merubah pola pikir kita atau mindset kita, bagaimana cara kita menghadapi pembelajaran paradigma baru. Nah selanjutnya adalah disiplin positif. Secara bahasa nih ya, kata disiplin itu berasal dari disiplina yang artinya belajar. Jadi intinya Bapak Ibu, kalau kita disiplin itu ya kita tuh belajar terus menerus seperti itu ya. Yang mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini. Jadi kalau kita disiplin diri, artinya kita itu memiliki tanggung jawab terhadap diri kita. Ya, jadi diri kita itu tentang apa-apa yang kita yakini. Jadi kita meyakini apa, kita mendisiplinkan diri kita seperti itu Bapak Ibu.
Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa, nah ini yang perlu dicatat Bapak Ibu ya, tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, ternyata kadang kita masih menerapkan itu ya. Saya juga seperti itu Bapak Ibu ya, masih menerapkan, aduh ini nanti ada imbalannya enggak ya, atau nanti ada rewardnya ya, atau ada yang kasih saya selamat enggak ya, ternyata itu enggak boleh. Atau kita menerapkan ke siswa, nah nanti kamu ibu hukum ya, itu tidak boleh ternyata Bapak Ibu. Itu namanya disiplin positif. Dan yang ini adalah sebagai peserta didik nih ya, tujuan kita adalah menciptakan, karena kita guru jadi fokusnya ke peserta didik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, tentunya kalau kita untuk disiplin diri sendiri, ke diri kita dulu ya, baru kita kasih ke peserta didik kita. Sehingga tujuannya apa sih kita mendisiplinkan diri kita? Yaitu tadi menjadi lebih baik dari hari kemarin, seperti itu ya Bu. Oke, selanjutnya, nah ini adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, agama, bangsa, bahasa maupun latar belakang. Jadi kita tidak memandang sara ya kalau zaman dulu ya. Jadi suku, tidak memandang agama, tidak memandang latar belakang. Jadi nih ada contoh-contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Yang pertama profil pelajar Pancasila, ada 6 ya. Yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua berakhlak mulia, yang ketiga berkebinekaan global, keempat itu kita perlu gotong royong, kelima itu mandiri, keenam kreatif, dan yang terakhir adalah bernalar kritis. Yang selanjutnya adalah keterampilan hidup atau life skill. Nah ini yang perlu kita jalankan ya. Kalau di anak-anak SMA itu kayaknya life skillnya sangat rendah sekali. Jadi ketiba dia tamat SMA, misalnya mau ke Palembang aja deh, mau ke Palembang nggak bisa karena life skillnya rendah seperti itu, yang bisa membawa anak didik kita menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga adalah Ibu Primary Years Program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, sampai berkomitmen. Oke, kita lanjutkan ya Ibu. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu, ibu-ibu semua, itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi kalau kita perlu ternyata itu kebutuhan dasar kita, seperti itu. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, apa saja kebutuhan dasar manusia itu kita lihat di slide selanjutnya. Nah ini ya ibu-ibu semua, yang pertama manusia itu, jadi manusia itu harus bertahan hidup ya. Jadi kita harus bertahan hidup nih dengan cara apa? Itu tadi kalau zaman dulu sandang, pangan, papan ya. Itu yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, sekarang perlu ya keamanan ya, dan kesehatan. Itu yang kita perlukan, itu yang dasar dan harus ada di diri kita. Dan yang kedua adalah kebebasan. Kita nggak bisa dikekang-kekang oleh siapapun gitu ya, atau dikontrol nih, atau siapa, kecuali orang tua mungkin. Orang tua juga mungkin tidak bisa ya, tidak bisa kecuali dia mengarahkan yang kebaikan. Kebebasan itu yang seperti apa? Yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kita sangat memerlukan, ternyata dasar kita ini kita perlu dikasih sayangi ya, dan kita perlu juga diterima oleh lingkungan kita, di masyarakat kita perlu diterima. Kita harus seperti ini, kita dianggap sebagian dari kelompok, dan kita harus menerima itu gitu. Itu dasarnya gitu ya. Iya, diakui seperti itu ya.
yang apa ya, itu penguasaan. Nah ini ya, kadang penguasaan ini kita perlu, yang pertama paling tinggi sekali menurut saya itu adalah harga diri. Jadi harga diri harga mati ya, seperti itu ya. Jadi keinginan untuk dianggap ya, kalau ngomong aja gitu ya, kalau nggak dianggap tuh nggak enak ya. Kalau orang kita ngomong iya, kalau kita ngomong orang iya cuek, dia buang muka, kan nggak enak kita ya. Dan kita perlu memimpin, paling tidak walaupun tidak memimpin orang lain, kita memimpin diri sendiri seperti itu ya. Dan kita perlu berprestasi, bukan hanya akademik ya. Kalau misalnya ya, ini menurut saya, kalau berprestasi bisa, saya nggak bisa nih masak mulu kukus ya, udah 3 kali coba, nanti saya belajar lagi. Itu prestasi menurut saya. Kalau saya bisa masak mulu kukus, itu prestasi bagi diri saya seperti itu. Iya, bukan hanya oh ini dapat nilai apa tinggi, misalnya 100, tidak seperti itu ya. Prestasi itu penghargaan untuk diri kita. Dan yang penguasaan itu adalah diakui dan didengar. Iya, jadi bagian misalnya kita dalam masyarakat, kita itu perlu diakui gitu ya. Oh si itu ya, oh anak itu ya, anak bapak ini ya, itu kita diakui nih. Oh guru yang di situ ya, oh iya, ternyata seperti itu. Dan yang terakhir adalah, nah ini kita sering melewatkan ini. Mungkin emak-emak ya kadang yang sering melewatkan ini ya. Saya juga mungkin. Kesenangan kita, kebutuhan dasar kita tuh ternyata perlu bersenang-senang ibu-ibu semua gitu. Kita perlu bermain, kita perlu tertawa ketiwi ya, kayak kita lakukan di sekolah ya, sudah dilakukan ya. Itu kalau di sekolah, tapi kalau di rumah belum tentu. Kalau di rumah kita ternyata iya perlu mintanya. Jadi kita antusias terhadap diri kita sendiri, gitu ya. Jadi kita ingatkan ya, ini kita perlu ini loh. Kalau misalnya ada kurang satu aja kayaknya nggak apa ya, diri kita nggak terpenuhi kebutuhan dasarnya, ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Pasti maksudnya ini itu untuk menghindari ketidaknyamanan itu dari ekstrinsik atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, gitu ya. Jadi itu yang ini yang memotivasi perilaku kita. Jadi kita kayaknya kalau aku nggak nyaman nih aku dari bela aja itu ya. Kurang lebih seperti itu. Atau menghindari hukuman, misalnya aku nggak mau ini, nanti aku dihukum, kita menghindari seperti itu ya. Atau yang dari motivasi ekstrinsiknya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, seperti itu ya. Mereka menginginkan dan menghargai diri sendiri, gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, apa sih hukuman, apa sih konsekuensi, apa sih restitusi? Mungkin kalau hukuman sering kita dengar ya, kalau konsekuensi juga sering kita dengar. Mungkin yang terakhir restitusi yang jarang terdengar di telinga kita atau belum familiar. Yang hukuman itu sifatnya ini sepertinya tidak terencana atau tiba-tiba. Yang kedua, itu murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Jadi tiba-tiba aja, kamu sini, kamu berdiri di sini. Sampai ini, itu hukuman. Dia nggak tahu apa yang mau dia lakukan, pokoknya diam aja dia pokoknya berdiri aja. Dan saya waktu sekolah juga pernah mengalami seperti itu, disuruh berdiri. Dan bersifat satu arah ya, cuma ke anak itu aja, nggak ada timbal baliknya dari kita. Atau berupa hukuman fisiknya, seringkali kita kalau menghukum, nanti mama jewer ya, itu sebagai orang tua, nanti mama cubit loh kamu. Ternyata itu hukuman berdampak negatif sekali ke anak. Yang selanjutnya adalah konsekuensi. Konsekuensi itu seperti apa? Dia terencana, disepakati sesuai peraturan, atau murid tetap dibuat tidak nyaman. Ya, masih ini ya, masih protokol sebenarnya ini ya. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Mungkin konsekuensi ini juga masih dihindari oleh anak didik kita atau anak-anak kita seperti itu, karena itu yang membuat mereka tidak nyaman. Dan yang terakhir adalah restitusi. Nah, ini ya, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi gitu ya, ibu-ibu, bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita mengkondisikan sesuatu dulu untuk siswa kita, bukan juga siswa tetapi anak-anak
kita seperti itu ya, atau dengan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, jadi ibu-ibu diharapkan kita tidak melakukan hukuman, tidak melakukan konsekuensi, dan yang diharapkan adalah kita melakukan restitusi seperti itu. Kita tidak langsung menyalahkan, kamu salah nih, nggak bisa kayak gini, ibu nggak mau, pokoknya. Nah, ini dengan kata pokoknya itu siswa udah takut. Dan kalau biasanya anak-anak SD itu, kita guru SMA ini kalah dengan guru SD-nya. Mama ini kan belajarnya kayak gini kak, enggak, kata ini ustazah kakak kayak gini mah, jadi kalah ya. Padahal banyak cara. Jadi itu sudah, apalagi kalau dilakukan di pendidikan usia anak sekolah rendah gitu ya, itu ya sangat tertanam di diri mereka gitu ya. Jadi kita membuat karakter yang tidak baik sebenarnya, dan yang itu yang harus kita ubah di sekolah menengah. Oke, selanjutnya, nah ini posisi kita ya, ibu-ibu semua, 5 posisi kontrol guru. Nah, kita di posisi mana nih ya kira-kira? Ada 5 ya. Yang pertama yaitu menghukum. Apakah kita seperti itu? Atau membuat rasa bersalah ibu-ibu semua? Enggak ya. Jadi anak tuh dibuat si mama terus di kelas ya, dia merasa bersalah karena aduh pak kumpulin ini nih, ibu ini pasti marah nih ya. Atau kita sebagai teman gitu, atau sebagai pemantau, dan yang terakhir ada manajernya. Kayak gimana sih manajer bagi peserta didik kita? Kita bahas satu-satu ya. Nah, di sini saya ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Masih terjadi di sekolah kita ya. Kadang ada yang nggak pakai topi, ada yang nggak pakai nemtek dan sebagainya. Nah, yang seperti apa sih yang menghukum itu? Dia hormat pada bendera selama 1 jam. Itu menghukum banget ya. Jadi dia tegak seperti ini sejam depan bendera. Yang ada apa ya? Pertama dia pingsan atau gerutu gitu. Oh ibu ini ya. Iya, besok aku laporin sama mama. Itu sudah tidak membuat dampak yang positif. Atau membuat rasa bersalah. Nah, seperti apa sih yang membuat rasa bersalah itu? Seperti ini. Berapa kali ibu harus mengingatkan kamu selalu saja mengecewakan ibu. Seperti itu ya. Kau nih. Nah, bahasa kita ya, bahasa Palembangnya gitu ya. Lah ibu omong pakai topi kalau Senin itu. Kalau upacara pakai topi masih beda. Padahal tadi dia tuh tadi cepet-cepet ya di rumah biar nggak terlambat. Ternyata masih ada yang buat salah. Oh ternyata itu sifat guru yang membuat rasa bersalah. Jadi ya siap-siap deh aku pagi ini cepet-cepet salim sama orang tua, ternyata masih salah ya di mata guru. Nah yang ketiga adalah sebagai teman. Sebagai teman ini seperti ini ya kalimatnya ya. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, sekali ini baik begitu ya. Yang sudah tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Nah ini sebagai teman. Jadi sebagai teman, tolonglah ibu, kalau kamu udah pakai topi ibu marah lewat kelas sekolah. Ya, ibu ini kan mereka tahu. Iya, agak lemah dikit. Itu sebagai teman, mengingatkan seperti itu ya. Tapi masih ada kurangnya ya, seperti masih kurang greget ya. Tolonglah ya ibu, kita marah nah oleh kamu nih ya. Nah, gak baca itu ya kita ya. Atau kita ini sebagai pemantau. Sebagai pemantau seperti apa sih? Nah, ini seperti ini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya apa setelah upacara? Kamu beli atribut di koperasi dan jangan diundur lagi. Jadi masih ada sedikit pemaksaan sedikit ya. Pokoknya ibu mainilah. Tahunya ibu ada. Kayak gimana gitu ya kita ya. Masih siswa masih kayaknya masih sebel ya sama kita. Kayaknya bukan guru favorit dia deh kalau kita ngomong kayak gitu. Dan yang terakhir adalah kita sebagai manajernya. Seperti apa sih? Nah, ini kita harus sebaiknya kita lakukan. Tahu nggak salah bawa? Udah pasti dia. Ibu bu, udah melemah ya dirinya ya. Ibu bu, dia berpikir nih. Dia paling jauh. Ibunya baiknya, ini nggak keenaan ya dia malah ya. Iya, enggak. Tapi nadanya nggak kayak gitu. Kok salah ya? Kayak gitu ya. Jadi nadanya perlu ya, nadanya ya sedikit
merendah gitu ya Bu Rahma ya, merendah gitu ya. Jadi kau tahu nggak cara Cak Nano perbaikan kau? Dia kan kalau anak SMA ya biasanya dia berpikir sendiri ya. Kalau anak SD kan bisa kita bujuk-bujuk ya, ayo anak kayak gini. Tapi kalau anak SMA biasanya kalau dia main, kau tahu nggak salah ibu apa? Kalau nada kita sudah rendah, asli lah anak itu langsung, ya bu, beli langsung bu ya. Nah, kayak biasanya seperti itu ya. Dan yang kita harapkan kita itu sebagai manajernya gitu ya. Jangan sebagai penghukum, jangan sebagai pembuat rasa bersalah atau pemantau atau mungkin teman, mungkin kadang ibu-ibu, kadang seperti itu ya. Di jalan ya mungkin kita dianggapnya teman, oke, nggak apa-apa, mungkin bertahap seperti itu ya. Pertama kita dianggapnya teman, kedua kita dianggapnya memantau, atau yang ketiga lebih baik lagi kita sebagai manajernya. Kalau manajer artis banyak ya ininya ya, kerjaannya ya, banyak duitnya ya, gitu ya. Nah kita tes nih ya satu-satu ya, kita jawab sama-sama aja. Kita di posisi yang mana? Kalau dengar kalimat ini ya, saya tadi ada 5 ya. Yang pertama apa ibu? Penghukum. Terima kasih contekannya ya. Oke ini ya, ingetin ya. Yang pertama kita sebagai penghukum ya. Ingetin nih kalimatnya apa? Kedua kita membuat rasa bersalah. Ini yang sering kita lakukan sebenarnya, tapi kalimatnya apa nggak tahu. Atau kita sebagai teman, atau kita sebagai pemantau, atau kita sebagai manajer. Nah, kalimat berikut kita kita di posisi apa nih kalau kita dengar kalimat seperti ini? Kita baca kalimat. Nah, ini ya. Kira-kira apa nih? Saya kecewa sekali nih dengan kamu. Iya, pembuat rasa bersalah. Ibu ini kecewa dengan kau, padahal ibu nih andalan ibu, oncak ibu. Ibu suka. Saya juga sering sih seperti itu. Apalagi anak yang di satu terus ya, ternyata dia nyontek atau ngepek gitu ya, lihat HP kecewa banget kita. Kita sudah membuat, kalau kita ngomong, aduh ibu kecewa sama kamu, itu sudah membuat dia jadi rasa bersalah gitu ya. Oke ya, bener ya, nggak ibu. Terus selanjutnya adalah kamu tidak pernah benar melakukannya. Terus, kau nih ibu omong tidak pernah yang benar. Nah, apa sih itu kira-kira? Iya ya, masih ya. Kalau nilai ibu omong tidak pernah yang benar. Iya, ibu khususkan kok tiap sore. Masih pak ya. Oh ternyata itu membuat dia menjadi bersalah ya. Oke, selanjutnya nih apa nih? Nah, ini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, sebaiknya kita seperti itu ya. Jadi kau nggak Cak sudah ini. Tak tahu kau salah, tak tahu kau cano kau kuncup ya atau pensil. Kuncup ya. Bahasa anak ya. Saya antar ini. Apa? Nak kau kuliah kayak jangan kayak gitu ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Kalimat-kalimat yang negatif nggak bisa masuk ke ini ya. Jadi apa yang, nah setelah ini kamu mau apa? Setelah ini kamu menyelesaikan apa? Itu kita sebagai manajernya seperti itu. Nah ini apa nih? Iya, ini kita sering ya. Apalagi wali kelas nih, atau anak onca andalan kita. Tolonglah, kamu bagus-bagus tinggi. Ibu udah tegak di belakang ini, kamu masih upacara kayak kiri kanan. Seperti itu ya. Kadang, nah itu kita sudah sebagai teman ternyata, teman yang mengingatkan siswa menjadi lebih baik. Nah, Apa namanya celana sampai? Iya seperti itu ya. Ternyata dan sebagai calon guru penggerak seperti kita Bu Abi sudah dari guru penggerak ya. Jadi mungkin kita ini menyadarkan kita, oh ya Allah, saya salah besar selama ini. Dan memang ada tipe-tipe anak yang harus kayak gitu, seperti itu ya. Ada yang tipe keras, tipe lembut gitu. Dan iya. Nih, selanjutnya apa nih? Kamu tidak pernah mendapatkan nilai bagus jika mengerjakan tugas. Iya, selalu. Nah, inilah yang kita lakukan, sering kita ucapkan ke peserta didik kita. Kamu nih, kalau nggak begawi, benar. Iya, kalau kita mungkin ya, kalau siswa yang punya perasaan lemah lembut, kalau dikasih kayak gini kan kayaknya lagi belajar matematika
beridola ibu itu ya. Jadi kita nggak buat dia nyaman gitu ya. Oke, nah selanjutnya setelah kita tahu kita posisi kita ini sebagai apa, kita mereview diri kita, aku ini sebagai apa sih? Kalau Bu Sofia sebagai apa sekarang? Kalau dari mata ini sebagai teman tahu kan? Kayaknya mencakup galau ya, karena Bu Sofia ini adalah seksi apa? Kesiswaan gitu ya. Jadi harus punya 5 posisi kontrol ini yang mempan ini. Oh, benar itu ya sih. Mana yang mempan? Kalau muda ini kalau hukum kayak gitu ya. Kalau Bu Yesi seperti apa? Sebelum belajar ini ya Bu maksudnya? Enggak ya, sebelum belajar ini sebagai apa kira-kira? Seringan teman Bu. Oh teman, Masya Allah. Beri applause dong. Jadi sering mengingatkan ya. Karena siswa sudah dewasa kan, kalau marah itu kurang. Iya benar. Apalagi kita SMA. Kalau Bu Rahma Sama sebagai teman. sebagai teman ya, belum sebagai manajer Bu ya. Kayaknya Ibu ini mirip-mirip manajer loh. lebih cocok ke manajer ya. Nanti ditingkatkan lagi ya kita meningkatkan diri kita. Saya juga masih belajar seperti itu, bagaimana cara kita memanajeri peserta didik kita seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas, bagaimana cara kita mengolah keyakinan, membuat keyakinan kelas. Ini pertanyaannya sudah saya tanyakan ya sebenarnya. Saya lemparkan ke ibu bapak semua. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, kira-kira kok kita harus dibuat yakin sih, nggak dibuat peraturan? Ada yang bisa bantu menjelaskan seperti itu? Ah iya, boleh Bu Sofia, apa Bu kira-kira Bu? Kalau itu dikatakan keyakinan kelas, artinya tidak ada dampak negatif terhadap siswa. Tapi kalau untuk peraturan kelas, pasti ada dampak negatif tadi kalau dari penjelasan sebelumnya. Bahwa itu sifatnya masih ada menghukum atau dia membuat dia merasa bersalah dan sebagainya. Oke, baik sekali, beri applause dong buat Bu Sofia. Kalau Bu Dwita deh, apa Bu Dwita? Kalau misalnya kok kita harus buat bahasanya ya, keyakinan kelas bukan peraturan gitu, kan peraturan. Kenapa ya? Seperti yang tadi Bu Sofia ini bicarakan, kalau keyakinan kelas kan ini sepakat sekelas. Oke. Sedangkan peraturan kelas itu lebih ke paksaan, ada hukumannya, ada ya keterpaksaan gitu. Oke, iya, beri applause dong. Jadi kalau kita benar ya. Jadi yang kita kenapa kita buat keyakinan, karena kalau keyakinan itu datangnya dari dalam ya, dalam hati siswa. Jadi kita kalau di kelas, jadi nanti nih kita mau tahu ajaran baru ya, bagusnya sebaiknya kita membuat keyakinan kelas. Kenapa? Harus yakin dulu gitu. Setiap peserta didik membuat keyakinan dalam diri masing-masing, bukan peraturan. Jadi benar kata Ibu Sofia dan Ibu Dwita tadi, kalau dia itu peraturan itu bersifat mengekang gitu ya, atau memaksa. Jadi dia terpaksa. Kalau keyakinan itu yang dia yakini, dia mau menjalankan itu seperti itu. Kalau dia yakin, dia mau menjalankan. Oke, kita lanjutkan ya. Berarti kita pekerjaan kita nanti kita tambahkan, ini keyakinan kelas ini perlu ditambahkan biar nanti tidak ada miskomunikasi dengan siswa. Oke, selanjutnya. Nah, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas? Yang pertama, dia harus bersifat abstrak. Yang kedua, dia pernyataan yang universal gitu. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi nggak boleh kata jangan, dilarang, atau kata-kata negatif ya. Atau tidak boleh memakai HP misalnya. Walaupun HP memang tidak boleh dipakai, kalimatnya diganti. Tidak boleh yang begini. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi jangan panjang-panjang keyakinan kelas kita ya. Dan sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan yang terakhir itu semua warga kelas itu dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas. Jadi adu galau siswa kita di dalam kelas itu, oh ya kayaknya ya aku udah setuju kok, nggak bisa. Kalau ada yang protes nggak bisa. Jadi dia dibuat kesepakatan bahwa semua peserta didik kita sekolah itu setuju dan terlibat di pembuatan keyakinan kelas. Oke, kita lanjutkan ya. Nah,
Selanjutnya setelah keyakinan ada yang namanya segitiga restitusi. Sebelumnya saya ini masih kurang familiar ya dengan kalimat atau kata restitusi. Kalau Ibu Yuli, coba Ibu Yuli. Kalau Bu Yuli, kalau dengan kata restitusi apa sih? Apa ya? Pernah nggak? Saya juga dulu waktu itu. Iya, masih ini ya. Nah, sama. Saya semenjak belajar ini baru tahu, oh restitusi itu ini ya, gitu ya. Jadi masih kurang paham. Kalau Bu Ida apa Bu restitusi? Kalau dengar-dengar, pernah nggak sih dengar kata apa yang terlintas di pikiran kita kalau ada kata restitusi? Kira-kira apa Bu? Masih awam kah atau masih kurang familiar kah? Iya ya, iya benar sekali. Ini memang baru dipelajari ya Bu Abi ya, benar ya. Ini baru dipelajari di program guru penggerak. Jadi kata restitusi ini baru kita dengar, baru kita budayakan seperti itu di guru penggerak. Jadi seperti apa restitusi? Itu ini. Restitusi itu adalah suatu proses dialog. Sebenarnya ini sudah kita lakukan gitu ya. Sering kita lakukan tapi nggak tahu namanya. Oh, restitusi ternyata ya. Ternyata ini. Jangan ya Bu ya. Jangan dong. Nanti tadi ya. Nanti dihilangkan. Nanti dihilangkan yang dikabulkan. Oke. Apa sih restitusi? Segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi sebenarnya itu tuh sudah sering berdialog dengan siswa, apalagi siswa yang saya ingin aku panggil dulu Bunda ini ya. Aku lah, itu ternyata sudah restitusi ternyata. Restitusi. Kenapa segitiga? Karena ada 3 tahapannya. Ya. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Sudah sering kita lakukan, tetapi kita mungkin kurang familiar dengan kalimat segitiga restitusi seperti itu ya. Nah, seperti apa? Nah, seperti ini ya. Jadi, menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi, kalau siswa salah ya belajar namanya, nggak bisa langsung benar. Seperti apa? Nah, seperti apa kalimatnya? Berbuat salah itu wajar. Nah, kita suka menenangkan dengan siswa. Iya, Ibu panggil kamu. Iya Bu, saya Bu. Kita kan suka ngomong ya sama siswa ya. Jadi ya wajar baik. Nah, kalau salah, Ibu juga manusia. Gitu ya. Salah juga Ibu, wajar baik. Itu ternyata menstabilkan identitas. Atau yang kedua nih, tidak ada manusia yang sempurna, gitu ya. Atau yang ketiga, Ibu juga pernah kok melakukan itu. Nah, gitu ya, itu kalimat-kalimat yang menstabilkan. Atau ini, Bapak tidak mau mencari siapa yang salah. Jadi Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya Pak Funza ya. Biasanya ya kalau panggil siswa, Bapak ini nyari ini. Tapi nadanya nggak boleh ini ya Pak ya, nadanya nggak boleh ngancur. Oh ngancur, Bapak ini nggak bisa kayak gitu ya. Harus seperti ini. Jadi Bapak ini tidak nyari salah kamu ya, tapi kita cari solusinya. Bagaimana solusi dari permasalahan ini? Seperti itu ya Pak Pun ya biasanya di kelas ya. Oke? Atau yang terakhir nih, kamu berhak merasa begitu. Ya Allah, Ibu tuh tahu kamu bisa itu. Gitu ya. Kadang kita kalimat-kalimat tahu nih ya dengan keadaan kamu tuh. Gitu. Udah luluh lah ya Bu. Udah biasanya kalau sifat melted ya kalau siswa. Masya Allah, kalau gurunya seperti itu ya. Dan yang itu kita harapkan ya, kita selalu menstabilkan identitas peserta didik kita. Oke. Udah ini ya, udah tertanam ya. Aku sepertinya saya juga setelah kalau bertemu dengan siswa jadi guru favorit nih. Masya Allah. Oke, selanjutnya itu validasi tindakan yang salah. Itu berdasarkan setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti apa sih? Nah, kita lihat ya. Kamu paling pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi seperti itu kalimatnya ya. Nanti boleh dimodifikasi ya. Jadi kita memvalidasi tindakan dia yang salah seperti itu. Atau padahal kamu bisa loh lebih baik dari ini ya. Lebih baik dari ini. Iya, anak-anak didik kita ya. Atau kamu patut bangga karena telah
melindungi sesuatu yang penting buat kamu, padahal dia salah gitu ya. Tetapi kita tetap memvalidasi itu salah loh, walaupun dia kayaknya aku ini benar nih, tapi dibenarkan nih oleh gurunya, tapi kita memvalidasi ternyata dia tuh berbuat salah. Atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Dia mempertahankan apa misalnya, dia membela diri. Kita sering tidak menerima anak yang membela diri. Aku tuh caimin Bu. Kita kadang tidak mau mendengarkan ya. Iya, kadang apalagi kita lagi banyak kawin. Nggak boleh ternyata ya. Ih, kau nih, kata kau nih lah. Mama nih kalau di rumah nih, mama nih kan kau. Kalau kau tuh lah arti asalnya sudah ya. Padahal tidak. Ternyata memvalidasi ya. Masya Allah. Ini yang kita terapkan. Dan yang terakhir, bagaimana cara segitiga restitusi itu? Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan seperti itu ya. Jadi kalau kita sudah buat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, jadi kita langsung balik ya, mengajukan pertanyaan balik gitu ya. Kalau nggak boleh ya kau ya, sini nak, sini nak, kamu nak. Ingat kan keyakinan kelas kita apa? Iya Bu, aku telah tahu nggak boleh bawa HP. Dia suka langsung. Iya mama, iya Bu. Langsung. Iya Bu, aku tahu Bu, aku salah. Atau pakai lipstick biasanya. Iya Bu. Tahu kan kesepakatan kelas kita apa? Iya Bu, tidak ini apa? Tidak memakai lipstick atau tidak memakai makeup. Dan dia kalau kita ingatkan seperti itu, lama-lama kebiasaannya menjadi baik. Yang itu yang kita harapkan. Jadi kita menerapkan segitiga restitusi ini di siapapun, boleh ke anak kita, boleh nggak harus ke murid ya, karena kan kita di rumah posisinya kita orang tua, ke murid karena kita mungkin separuh hidup kita di sekolah. Jadi kita bagaimana cara kita membuat siswa itu merasa nyaman, tidak dia merasa bersalah, tidak menjadi ketakutan kalau ketemu kita. Jadi kalau misalnya ketemu Ibu Ani ya, kalau Ibu Ani kan udah lemah lembut banget ya. Kalau saya jadi muridnya mungkin saya juga nyaman banget ini kayaknya. Kalau apalagi kalau bahasa kita dengan bahasa yang santun seperti itu, diharapkan siswa kita menjadi siswa yang memiliki disiplin. Baiklah Bapak Ibu, itulah tadi disiplin budaya positif kita yang sudah saya sampaikan. Kiranya mungkin apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, ambil manfaatnya. Kalau yang salah tolong ditinggalkan ya Bapak Ibu semua. Dan sebelum ditutup, baiknya kita bercerita aja ya. Saya mau mendengar pengalaman Bapak Ibu dalam menerapkan disiplin positif atau budaya positif yang Ibu lakukan. Kayaknya sepertinya dari Pak Punza aja deh. Boleh Pak Punza. Pak Punza selama ini sudah jadi guru gitu ya. Apa sih yang bagaimana cara Bapak misalnya kalau ketemu siswa yang punya kasus yang tidak mengerjakan PR lah misalnya, tindakan Bapak seperti apa selama ini? Seperti itu. Pak jawab aja yang natural aja gitu ya Pak ya. Silakan Pak. Ya, kalau saya yang siswa yang tidak mengerjakan PR itu, saya mengingatkan dulu siswa tersebut untuk mengerjakan PR tersebut. Nah, kalau sudah sekali, 2 kali, 3 kali dia tidak mengerjakan, maka nilainya nanti saya akan berikan nilai kecil. Oke. Boleh saya tanya posisi apakah kita itu? Iya. Menghukum ya. Apa Pak? Kita kan berproses ya Pak ya. Diharapkan lebih baik lagi. Kalau Pak Chandra deh, kalau Pak Chandra selama ini sebagai guru, apa sih tindakan yang menurut Bapak ini aku udah menerapkan disiplin positif nih ke siswa, kira-kira apa? Ya, kalau saya secara pribadi terkait dengan pemaparan yang telah Ibu Ani sampaikan, itu menjadi tolak ukur juga bagi saya apakah cara saya ini sudah benar atau belum terkait dengan mengajar. Kalaupun masih ada yang salah, saya akan menerima dari apa yang disampaikan oleh Bu Anies untuk melakukan perbaikan. Dan seandainya misalnya saya
menemukan ada beberapa siswa yang tidak mengerjakan tugas, saya akan mengklarifikasi dulu dengan siswa tersebut. Tingkat kesulitannya di mana, tidak bisanya di mana, alasannya kenapa kok tidak mengerjakan tugas ini. Nah, ketika saya sudah mendengarkan alasannya seperti apa, baru saya bisa melakukan tindak lanjutnya yang dilakukan seperti apa. Oke, baik sekali. Kakak guru favorit ya? Guru favorit ya. Biasanya sih memang pesona guru laki-laki itu lebih menawan. Ya. Kalau Bu Eka deh, Bu Eka, apalagi Bu Eka guru ini ya, guru favorit ya. Oh, Masya Allah. Kalau Bu Eka apa sih yang Ibu lakukan kalau ada siswa yang melakukan salah? Seperti itu. Waktu kemarin kan, cerita yang kemarin saya keliling karena kemarin ada guru yang tidak ngawas dan tidak sempat ada anak yang pakai sepatu cantik kan. Oh iya, yang tantri di sini kayak saya mau pakai seperti itu ya, bagus banget masalahnya. Mungkin kalau saya makan di depan mereka itu agak ini langsung Bu, saya tarik, saya kasih tahu kesalahan kamu apa? Bu, sepatu saya dia langsung menyadari kesalahannya. Bu, sepatu saya langsung dikasihnya penjelasan kemarin tuh main ke tempat temannya hilang sepatu teman sepatu yang itu. Tapi kata saya langsung bilang, oh sepatunya cantik ya, tapi sepatu ini nasi daripada sepatu itu. Jadi dia menyadari kesalahannya sendiri. Akhirnya dapat fokus sepatu diambil. Nanti saya pakai kaos kaki saja ini ke kelas. Nggak apa-apa diambil lah. Kalau saya tak bawa ke rumah itu. Karena ada sekarang ini dibandingkan saya di sekolah dulu, karena sekolah sama kan levelnya anaknya laki-laki semua. Iya, jadi kebanderannya lebih rendah di sini ya. Walaupun di sini dibandingkan di sana, kalau di sana yang pakai mungkin yang lingkungan, ada pakai lingkungan, anak di sana nggak bisa diajak kerja sama. Iya, berarti Bu Eka sebagai apa nih posisinya? Sebagai teman atau sebagai manajer? Karena lebih masuk ke teman dulu manajernya. Oke, beri applause dong. Oke, baiklah teman-teman ya, itulah tadi bagaimana cara kita menerapkan disiplin positif ini di sekolah. Sebenarnya kita sudah melakukan itu, mungkin sudah sampai tahap mana kita melakukannya seperti itu ya Bapak Ibu. Saya juga masih sangat harus banyak belajar bagaimana cara menghadapi kepribadian anak kita yang hampir 1000 ini gitu ya Bapak Ibu. Tidak harus kita langsung jadi manajer ya, baju cantik sepanjang sepatu taktok ya seperti itu ya. Jadi bayangan kita mau memperbaiki diri kita, bagaimana cara kita senyaman mungkin, kitanya nyaman, peserta didiknya juga nyaman seperti itu ya Bapak Ibu ya. Dan bagaimana inilah program guru penggerak ini. Nah, saya agak menarik sedikit yang iklan sedikit ya. Bagaimana merubah pola pikir kita. Sudahlah, aku ngajarnya jangan bentak-bentak ya. Jadi sering tuh sadar sendiri gitu Bapak Ibu. Aduh, aku nih kok kalau ngajar nih jangan menjauh ke trigonometri, grafik sepanjang ini. Buat apa sih? Kadang kita mau mengajar kurikulum seperti itu ya. Oh, kakek habis nih Bang. Ternyata biar paham dulu ya. Jadi pahamnya gimana? Yang mulai dari diri kita sendiri dulu. Kita coba dulu nih, kalau saya ya misalnya, kalau ada soal nih siswa nih saya 2 menit, kalau anak saya biasanya saya kalikan 5. Ini anak 10 menit nih ngerjakannya. Jadi kita coba dari hal-hal yang mudah dulu. Jadi Bu Ani maju lagi Bu kita. Dan betapa senangnya kalau kita itu dirindukan oleh siswa. Itu yang kadang membuat kita tersentuh. Kadang kalau kita ditegur sama Eko nih nggak masuk terus. Saya tidak ini ya, tidak terlalu memikirkan kalau teman ngomong, karena kita punya alasan tersendiri kenapa kita tidak masuk. Tapi kalau siswa itu sudah negor, kalau saya pribadi ini, ibu kok gak masuk hari Senin kemarin? Iya ibu maaf ya, ibu ada di sini. Dan kita langsung terseduk, langsung kayaknya Pak sekolah kalah ya negornya ya. Iya kalau saya ya. Iya kalau saya pribadinya seperti itu, kalau itu siswa,
Iya, salah saya ya. Walaupun banyak alasan di belakang kita. Anak sakit misalnya itu nggak bisa ditunda kan ya. Atau suami sakit atau pokoknya yang tidak bisa ditunda, kita punya alasan. Tetapi kalau siswa yang menyadarkan kita atau kita yang menyadarkan siswa, itu menjadi kita pribadi yang lebih. Baiklah ibu-ibu dan bapak, selanjutnya. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas berbagi praktik baiknya tadi ya. Semoga cerita kita ini menginspirasi kita, menginspirasi diri kita, menginspirasi orang banyak, menginspirasi masyarakat di lingkungan kita, dan menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, sampailah kita di penutupnya seperti ini Bu ya. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru ini ya, pertama memiliki standar kepribadian, jadi memiliki pribadi yang baik. Terus kita diharapkan profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol bagaimana perjalanan dirinya sebagai among ya, menurut Ki Hajar Dewantara among. Jadi bahasa sederhananya itu manajer, memanajeri diri kita, memanajeri peserta didik kita, yang menuntun murid-muridnya menjadikan insan yang mandiri, cerdas, bertanggung jawab. Ini standar nasional pendidikan. Itulah yang diharapkan Bapak Ibu semua, yang kita setidaknya kita nih katanya tadi merubah diri kita, walaupun kata saya juga masih berproses seperti itu gitu ya. Berproses bagaimana cara kita menjadi, yang pertama kita biasanya menghukum atau kita biasa membuat rasa bersalah kepada anak didik kita, atau kita sebagai teman, atau kita sebagai pemantau, atau manajer ya. Jadi kita bertahap menjadi manajer gitu ya. Keren banget ya kalau kita jadi manajer ya Bapak Ibu. Oke, itulah tadi Bapak Ibu hal-hal yang baik yang dapat saya bagikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas kehadirannya Pak Kunza, Pak Chandra, Bu Mun, Bu Winda, Bu Eka, Bu Yesi, Bu Dwita, Bu Rama, Bu Yuli, Bu Ani, Bu Sawiyan, dan yang terakhir Bu Abi, guru penggerak ya. Harusnya saya banyak belajar dari beliau gitu ya, karena udah hilang C-nya. Ini dalam rangka saya menghilangkan C-nya ya, calon gitu ya. Kan belum tentu jadi guru penggerak kalau ini nggak benar. Oke, baiklah Bapak Ibu, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.